Dan perkenalkan saya Nazir Muhammad dengan NIM 2224018. Serta saya Nirmi Arbioto dengan NIM 221424047. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk tugas mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampun Bapak Saleh Alhamid SIP MA. jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saja ke pembahasannya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dengan menggunakan pendekatan paradigma dan teori. Paradigma adalah cara pandang atau konsep dasar yang digunakan untuk memahami objek kajian sosiologi. Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Francis. Paradigma tidak statis ketika menjadi krisis. Paradigma baru bisa muncul untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tema dari materi saya, yaitu teori sosiologi politik. Dan subpokok yang saya akan bawakan ini adalah tentang bagaimana pandangan Karl Marx tentang sosiologi politik. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasan yang pertama, lanjut. Nah, pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan dalam kajian sosiologi politik, hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat tidak bersifat netral. Setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pajak, selalu membawa konsekuensi sosial dalam politik. Salah satu peristiwa yang menarik untuk dianalisis adalah aksi demonstrasi penolakan kenaikan pajak hingga 300% di Kabupaten Bone yang berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan fasilitas negara. Kasus ini tidak hanya mencerminkan konflik kebijakan, tetapi juga memperlihatkan ketegangan struktural antara pemerintah dalam memegang kekuasaan dan masyarakat yang sebagai kelompok yang terdampak langsung. Untuk memahami dinamika tersebut, teori sosiologi politik Karl Marx ini menjadi kerangka analisis yang sangat relevan. Nah, apa dia? Jadi, Karl Marx memandang politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur ekonomi. Menurut Karl Marx, negara bukanlah lembaga yang netral, melainkan alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan domisinya. Dalam perspektif Marx, masyarakat terbagi ke dalam kelas sosial, terutama yang pertama itu kelas penguasa atau bourgeois, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan kontrol atas sumber daya. Dan yang kedua itu kelas yang dikuasai atau proletariat, yaitu masyarakat luas yang hidup dari kerja dan menanggung dampak kebijakan ekonomi. Negara melalui hukum dan fiskal berfungsi menjaga stabilitas sistem yang menguntungkan kelas dominan. Antara konflik negara dan rakyat merupakan konsekuensi logis dan bertentangan dengan kepentingan kelas. Nah, konsep konflik kelas dalam kebijakan pajak kelas itu, Karl Marx menekankan bahwa konflik kelas adalah motor penggerak perubahan sosial. Ketika kebijakan negara dirasakan memberatkan tidak adil, maka kesadaran kelas akan muncul di tengah masyarakat. Pajak dalam pandangan Karl Marx bukan sekedar instrumen administrasi keuangan, melainkan alat distribusi beban ekonomi sekaligus cerminan relasi kekuasaan. Jika beban pajak meningkat tajam tanpa partisipasi dan transparansi, maka masyarakat akan memandang negara sebagai representasi kepentingan elit, kepentingan politik. Analisis kasus kenaikan pajak di Bone dalam perspektif Karl Marx, kasus demonstrasi di Bone dapat sebagai konflik struktural antara negara dan masyarakat. Kenaikan pajak yang diklaim mencapai 300% direpresentasikan dalam masyarakat yang sebagai kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat, kurang disosialisasikan terhadap top-down dan elit. Dalam kacamata Karl Marx, pemerintah daerah berperan sebagai aparatus negara yang menjalankan kebijakan struktural tanpa melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung. Akibat masyarakat berada dalam posisi subordinat, pengalaman menekankan ekonomi dan politik secara bersamaan.
Kericuan dalam demonstrasi, termasuk pecahnya kaca kantor DPRD, mencerminkan akumulasi kekecewaan struktural. Ini bukan semata-mata tindakan anarkis, melainkan ekspresi konflik kelas ketika jalur dialog dianggap tertutup, kesadaran kelas dan aksi kolektif demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di Bone menunjukkan kesadaran kolektif sebagai dijelaskan Karl Marx. Masyarakat tidak lagi memandang masalah pajak sebagai persoalan individu, tetapi masalah struktural yang menimpa kelompok sosial tertentu. Aksi massa tersebut merupakan bentuk perlawanan politik dari kelompok yang merasa dirugikan oleh sistem. Dalam teori Karl Marx, tindakan ini merupakan tahap utama sosial. Ketika rakyat mulai mempertanyakan legitimasi kebijakan negara. Nah, implikasi teori Karl Marx terhadap kebijakan publik. Nah, jadi dari perspektif Karl Marx, kasus Bone memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan yang tidak adil akan memicu konflik sosial. Negara harus menyadari legitimasi politik tidak hanya bersumber dari hukum tetapi juga dari keadilan sosial. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan publik berpotensi menjadi alat dominasi, bukan kesejahteraan. Jika konflik semacam ini terus berulang, maka ketegangan akan negara dan rakyat akan semakin tajam dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Nah, pada bagian penutup teori sosiologi politik Karl Marx, kita dapat memahami bahwa demonstrasi penolakan kenaikan pajak di Bone bukan sekedar reaksi spontan, melainkan manifestasi konflik struktural antara kekuasaan dan masyarakat. Kebijakan pajak menjadi arena pertarungan kepentingan kelas, dan sementara negara berperan sebagai aktor politik yang menentukan arah distribusi beban ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang adil, transparan, dan partisipatif menjadi kunci untuk meredam konflik dan menciptakan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam sistem demokrasi. Baik, di sini saya akan membahas subbagian B, yakni individualisme, holisme, dan sistemisme. Dalam memahami masyarakat, terdapat 3 pendekatan utama, yakni individualisme, holisme, dan sistemisme. Yang pertama kita akan membahas individualisme, yakni menekankan bahwa individu adalah pusat dari analisis sosial. Setiap perilaku sosial dianggap dari hasil keputusan dan tindakan pribadi. Sebaliknya ada holisme, melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang lebih besar dari individu, di mana struktur sosial, budaya, dan norma mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian ada sistemisme, menawarkan jalan tengah dengan memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, baik individu maupun struktur sosial yang bersama-sama membentuk realitas sosial. Baik, di sini saya akan membahas 8 kasus korupsi yang sudah dibongkar dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sepanjang kurun waktu 1 tahun, sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Jagung dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan potensi kerugian negara yang ditekan hingga 320,4 triliun. Setidaknya terdapat 8 kasus korupsi besar dengan nilai kerugian negara fantastis dan menyita perhatian publik yang dibongkar sepanjang kurun waktu pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama ada kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina atau Persero, serta subholdingnya merupakan salah satu kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni 285,18 triliun.
terjadi selama periode 2018 hingga 2023. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dilakukan melalui dua cara utama, yakni secara keseluruhan menyebabkan harga bahan bakar minyak BBM di masyarakat menjadi tinggi dan merugikan keuangan negara. Dua cara yang dimaksud yakni dengan penolakan minyak domestik dari kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS dan impor minyak BBM dengan harga yang tinggi. Dalam modus penolakan minyak domestik, pejabat di Pertamina, khususnya Subholding Kilang, diduga secara sengaja menolak minyak mentah bagian negara dari KKKS dengan alasan spesifikasi yang tidak sesuai. Padahal minyak tersebut masih layak diolah. Sementara pada modus impor BBM dengan harga yang tinggi, Pertamina Patraniaga melakukan impor minyak mentah dan BBM dari broker atau pihak ketiga, termasuk perusahaan asing, dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang spot, serta membeli produk BBM di bawah standar. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pertamina dan pihak swasta atau broker. Yang kedua ada kasus suap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Kasus ini merupakan skandal suap yang terkait langsung dengan putusan kontroversial yang disebut lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa korporasi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Adapun pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya diberikan oleh pemerintahan kepada 3 korporasi besar, yakni Wilmar Group, Pertama Group, dan Musimas Group pada periode 2021 sampai 2022. Pada Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menjatuhkan vonis lepas kepada ketiga korporasi terdakwa itu. Majelis menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindakan pidana, sehingga memicu kontroversi. Kejagung kemudian mengusut dugaan suap di balik putusan lepas tersebut. Suap diduga diberikan oleh pihak yang mewakili kepentingan korporasi, yaitu advokat atau pengacara kepada oknum hakim dan pejabat pengadilan. Jumlah total uang suap yang diduga diterima untuk memuluskan vonis lepas ini mencapai 40 miliar yang diberikan dalam beberapa tahapan. Sejumlah pihak pun ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Kejagung yang terdiri dari advokat atau pihak yang mewakili korporasi seperti Marcella Santoso dan Arianto sebagai pemberi suap. Oknum pejabat pengadilan meliputi mantan Ketua PN Jakarta Selatan Arief Nuryanta, Panitera Muda Wahyu Gunawan, serta 3 hakim yang memutuskan perkara, yakni Juyamto, Ali Mahtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Kemudian yang ketiga ada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2022, Kejagung menduga adanya pemufakatan jahat dalam penyusunan kajian teknis pengadaan. Adapun pada pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau
atau TIK berupa laptop Chromebook dan perangkat pendukung yakni modem, proyektor untuk sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Terdapat anggaran proyek yang mencapai 9,98 triliun untuk periode 2020 hingga 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan dana alokasi khusus atau DAK. Kajian yang disusun diduga diarahkan dan dimanipulasi untuk mendukung spesifikasi yang hanya menguntungkan vendor tertentu, yaitu perangkat dengan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook, meskipun hasil uji coba sebelumnya menunjukkan sebaliknya. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai 1,98 triliun yang berasal dari dugaan markup atau penambahan harga dan ketidaksesuaian spesifikasi. Kejagung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, termasuk Mendikbudristek periode 2019 sampai 2024, Nadiem Anwar Makarim, mantan Direktur Sekolah Dasar dan Direktur SMP Kemendikbudristek Wahyuningsi, dan Mulyad Syah, mantan staf khusus Mendikbudristek Juristan, serta konsultan teknologi Ibrahim Arif. Para tersangka diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk melaksanakan penggunaan spesifikasi teknik tertentu Chromas melalui penerbitan petunjuk teknis atau juknis yang tidak sesuai dengan kebutuhan real pendidikan, yang pada akhirnya mengarahkan tender kepada penyedia atau vendor tertentu. Adapun kasus tersebut kini telah memasuki sidang pra-peradilan di PN Jaksel. Kemudian yang keempat, kasus korupsi kuota haji. Kasus ini merupakan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan alokasi kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama atau Kemenak, khususnya untuk periode 2023 sampai 2024. Penyebab utama kasus berupa adanya tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi. Penyimpangan terjadi pada kebijakan pembagian kuota tambahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota haji seharusnya dialokasikan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun Kemenak diduga mengeluarkan kebijakan yang mengalokasikan kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler 10.000 kuota dan 50% untuk haji khusus 10.000 kuota juga. Pengalihan 8,400.000 kuota haji reguler dari haji tersebut melanggar UU dan diduga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ilegal. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun dari selisih biaya kuota dan berpotensi kerugian lainnya. Dalam kasus tersebut terdapat modus operandi berupa dugaan adanya jual beli kuota melalui mekanisme uang percepatan yang diminta oleh oknum di Kemenak kepada agen atau biro travel haji khusus atau penyelenggara ibadah haji khusus atau disebut dengan PIHK. Nilai uang yang diminta per kuota diduga mencapai $2,700 Amerika Serikat (US) hingga $7.000 US yang diduga mengalir ke berbagai tingkatan di Kemenak. KPK telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan melalui penggeledahan termasuk di rumah mantan Menteri Agama, mencekal sejumlah pihak ke luar negeri dan menerima pengembalian dana hingga hampir 100 miliar. Kendati demikian, hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi, meskipun penyidikan terus berjalan dan melibatkan pemeriksaan banyak saksi dari Kemenak, Asosiasi Perjalanan hingga Biro Perjalanan. Baik, yang kelima ada kasus pemerasan sertifikasi K3. Kasus korupsi yang menyeret wakil
mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau IEG atau yang akrab dipanggil Noel merupakan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Total ada 11 tersangka yang ditetapkan oleh KPK termasuk pejabat eselon 1 dan 3 di Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker. Praktik pemerasan diduga sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2024. Adapun Noel baru menjabat Wamenaker sejak Oktober 2024. Dalam kasus itu, para tersangka diduga mempersulit dan memperlambat proses pendaftaran sertifikasi K3. Meskipun persyaratan sudah lengkap, untuk mempercepat proses, pekerja atau perusahaan diminta membayar sejumlah uang atau pelicin pemerasan kepada oknum Kemenaker. KPK memperkirakan total uang yang mengalir dari praktik pemerasan ini mencapai sekitar 81 miliar. Dari jumlah tersebut, Noel diduga menerima dana sekitar 3 miliar. Noel ditetapkan sebagai tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh KPK pada Agustus 2025. Setelah penangkapan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian Noel dari jabatannya. KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk 22 unit kendaraan mewah dalam kasus yang saat ini masih berada dalam tahap penyidikan itu. Kemudian yang keenam ada kasus korupsi dana CSR BI OJK. Kasus korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan alias Corporate Social Responsibility atau CSR, Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan kasus dugaan penyelewengan dana program sosial oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang merupakan mitra kerja BI dan OJK di Komisi 11 Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU tersebut terkait penyaluran program sosial Bank Indonesia atau PSBI yang sering disebut sebagai dana CSR BI serta program penyuluhan jasa keuangan atau PJK OJK. Dana diselewengkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. KPK telah menetapkan 2 anggota Komisi DPR RI periode 2019 sampai 2024 sebagai tersangka, yaitu Satori dan Heri Gunawan pada Agustus 2025. Kedua tersangka diduga menerima total dana sekitar 28,38 miliar dari BI dan OJK. Terdapat pengakuan dari salah satu tersangka bahwa sebagian besar anggota Komisi DPR RI juga turut menerima dana CSR tersebut, yang saat ini masih didalami oleh KPK. Terkait modus operandinya, kedua tersangka diduga membuat dan mengajukan proposal fiktif atau tidak sesuai peruntukan untuk permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui beberapa yayasan yang mereka kelola atau dikelola orang terdekat. Kemudian dana yang cair ke rekening yayasan kemudian dipindahkan kembali ke rekening pribadi tersangka dan sanak saudara serta digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli tanah, mobil mewah, Alphard, Fortuner, Pajero, showroom mobil, dan deposito. Selain itu, terdapat dugaan rekayasa transaksi perbankan untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut. Adapun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024.
KPK pun telah melakukan penggeledahan termasuk di ruang kerja Gubernur BI Peri Warjiono dan menyita berbagai aset yang diduga hasil korupsi. Kemudian kasus yang ketujuh ada kasus korupsi Bank BJB. Kasus ini berfokus pada penyimpangan dalam penggunaan anggaran promosi dan belanja iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB pada periode 2021 sampai 2023 dengan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 222 miliar dari total anggaran iklan yakni 409 miliar. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, serta Kepala Divisi Korporate Sekretariat Bank BJB sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK Widi Hartoto. Selain itu, pengendali agensi Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, dan pengendali agensi Cipta Karya Sukses bersama Sopian Jaya Kusuma. Adapun Yudi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit PT Bank BJB, PT Bank DKI Jakarta, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dan entitas anak usaha. Kasus yang masih dalam tahap penyidikan itu semakin mencuat setelah nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat terseret setelah rumah pribadinya digeledah KPK karena pemerintahan Provinsi Jawa Barat merupakan pemegang saham terbesar Bank BJB. Kemudian kasus yang terakhir atau kasus yang ke-8 adalah kasus korupsi pemberian kredit pada Sritex. Kasus korupsi ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh sejumlah bank pembangunan daerah atau BPD kepada PT Sritex yakni PT Bank BJB, PT Bank DKI, dan PT Bank Jateng, serta Bank Sindikasi BNI, BRI, dan LPEI. Kasus tersebut diselidiki oleh Kejagung dan terungkap setelah Sritex mengalami gagal bayar utang dan dinyatakan pailit, dengan potensi kerugian negara yang ditetapkan mencapai sekitar 1,8 triliun akibat kasus korupsi itu. Modus yang dilakukan dalam kasus tersebut berupa penyalahgunaan kredit, di mana dana kredit dan yang seharusnya digunakan untuk modal kerja sesuai dengan perjanjian justru digunakan oleh direksi Sritex untuk membayar utang medium term note atau MTN Sritex di bank swasta lain dan membeli aset non-produktif seperti tanah. Belasan tersangka telah ditetapkan dalam kasus yang masih dalam tahap penyidikan ini, yang terbagi dari internal perusahaan Sritex dan pejabat bank pemberi kredit. Dari pihak Sritex, Iwan Setiawan Lukmianto selaku mantan Direktur Utama atau Komisaris Utama Sritex ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menjadi otak penyalahgunaan dana kredit untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukan awal. Ada pula mantan Direktur Keuangan Srita Allen Moran Severino yang ditetapkan sebagai tersangka setelah berperan menandatangani permohonan kredit fiktif dan memproses pencairan uang. Sementara dari pihak bank pemberi kredit, beberapa tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Yudi Renaldi selaku mantan Direktur Utama Bank BJB, Diki Syah Badinata selaku mantan pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB,
Kemudian ada Babai Farid Wazadi selaku mantan Direktur Kredit UMKM, merangkap Direktur Keuangan Bank DKI, serta Supriyatno selaku Direktur Utama Bank Jateng. Para pejabat tinggi dari Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng tersebut diduga menyetujui pemberian kredit meskipun Stritex tidak memenuhi standar kelayakan dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan materi mengenai tentang teori sosiologi politik dengan subbab pokoknya yaitu fungsionalisme struktural. Teman-teman, secara histori, teori fungsionalisme struktural berasal dari studi tentang struktur dan fungsi masyarakat. Studi ini memiliki asal-usul, serta penemu sosiologi yaitu Auguste Comte, yang sedari awal mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang pranata sosial, atau yang disebut dengan struktur, juga dinamika sosial, atau yang disebut tentang proses. Dalam melihat sosiologi sebagai struktur Comte, penempatan kajian sosiologi sebagai statika sosial. Konsep statika sosial merujuk pada pemikiran yang melihat masyarakat berada dalam kondisi yang statis atau stabil, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Sebaliknya, dinamika sosial itu merupakan pemikiran yang melihat masyarakat selalu dalam kondisi berubah atau yang kita sebut dinamis. Meskipun demikian, lahirnya Van Gloslisme struktural sebagai perspektif dipopulerkan oleh ahli sosiologi berkembang dari prinsip yaitu Emil Durkheim. Secara berpikir, Emil Durkheim memiliki pemikiran dengan Spencer, di mana ia memiliki masyarakat modern sebagai keseluruhan organisme yang mempunyai realitas tersendiri. Di dalam masyarakat, kata Durkheim, terdapat seperangkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian lain sebagai anggotanya. Jika kebutuhan dari bagian-bagian ini tidak terpenuhi atau disfungsional, maka akan muncul patologi. Nah, penulis mengembangkan konsep yang dibangun oleh Durkheim seperti organ tubuh manusia yang terdiri dari bagian-bagian suborgan seperti mata, telinga, kaki, tangan, hati, jantung, dan seterusnya. Apabila setelah salah satu suborgan tersebut difungsionalismekan, maka organ-organ lainnya akan ikut terganggu. Oleh karena itu, agar manusia menjadi sehat, seluruh suborgan harus fungsional satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Guru Besar IAIN SGD Bandung 2005. Menjelaskan bahwa pendekatan fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai bentuk sistematik, saling berhubungan, saling bergantung, dan saling berkesinambungan, berorientasi, dan menggambarkan kebutuhan-kebutuhan sistem dan fungsi yang mendasar. Pandangan yang saya sebutkan tadi semakin menegaskan posisi fungsionalisme struktural. Dalam apa? Dalam melihat masyarakat. Bagi teori dan setiap struktur dalam masyarakat adalah fungsionalisme terhadap struktur yang lainnya, yaitu struktur sosial. Misalnya, pranata beragama adalah fungsional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pranata beragama juga berfungsi terhadap pilihan-pilihan politik warga negara. Bahkan pada tataran ekstrim, Van Gloslisme struktural memandang kemiskinan itu juga sebagai fungsional. Persoalannya adalah fungsi bagi siapa? Tentu saja bagi kelompok miskin. Disfungsional, tetapi kemiskinan fungsional bagi kelas menengah atau perkotaan. Misalnya, kemiskinan menyediakan tenaga kerja sarana
Dapat dibayangkan jika dalam suatu kota kecil tidak ada orang miskin. Lantas, siapa yang membersihkan sampah? Dan apabila sampah tidak dibersihkan dalam 1 atau 2 hari, maka sampah tersebut bisa memunculkan banyak masalah baru, seperti penyakit, rasa tidak nyaman warga sekitar, dan lain sebagainya. Singkat kata, fungsionalisme struktural memandang seluruh bagian adalah fungsi terhadap bagian yang lainnya. Nah, studi kasus seperti di sebuah desa, masyarakat masih memegang kuat tradisi gotong royong. Dalam apa? Dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, dan membangun rumah warga menjadi lebih bersih. Tradisi ini dilakukan secara rutin dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang usia maupun status sosial. Nah, setiap anggota masyarakat itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang bekerja secara fisik, ada pula yang menyiapkan konsumsi atau mengkoordinasikan kegiatan sebagai bagian peran ini. Peran ini membuat kegiatan berjalan efektif dan tertib. Gotong royong tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antar warga. Melalui interaksi sosial tersebut, nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan kepedulian sosial itu terus diwariskan dalam perspektif fungsionalisme struktural. Tradisi gotong royong itu berfungsi menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat atau kelompok desa. Setiap struktur masyarakat menjalankan perannya dengan baik. Nah, kehidupan sosial itu akan menjadi harmonis juga stabil dalam segi kepercayaan. Itulah video mengenai tentang strukturalisme fungsional berdasarkan dengan studi kasusnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.